Wow, ini berita mengagetkan saya lihat teman-teman. Kenapa? Karena biasanya yang namanya pelarangan ibadah atau penolakan pembangunan gereja atau kesulitan-kesulitan lain yang dialami oleh saudara-saudara kita umat Kristen itu hanya terjadi di Jawa Barat. Mungkin seperti di Cilegon, di Bogor, di Lebak, di Purwakarta, atau mungkin juga di Padang, di Palembang, di Lampung, ya kan? Tapi ini malah terjadi di Kalimantan juga, teman-teman. Wow, ini benar-benar mengagetkan saya. Ini memang sudah lama, tapi tidak terlalu lama. Ini baru di 2023 ini juga, ya. Seperti yang saya bacakan ini ya, saya akan bagikan kepada kita dengan sebuah judul berita, Kemelut Gereja Kristen Toraja, Lembaga Bantuan Hukum Majelis Adat Dayak laporkan PT Bumi Indah Raya ke Polda Kalbar. Oke, tidak lagi berlama-lama, kita akan langsung lihat saja teman-teman ya, apa yang dituliskan ya di berita yang akan saya bagikan kepada kita pada saat sore hari ini. Nah ini dia ya, saya akan bacakan saja. Dari situs diotv.com ya. PT Bumi Indah Raya resmi dilaporkan ke Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polisi Daerah Kalimantan Barat ya. Laporan Lembaga Bantuan Hukum Majelis Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat pada hari Senin 6 Maret 2023 atas nama Bride Suryanus Alorante dan Mieske Anggraini. Oke ya, jadi jelas di sini bahwa PT Bumi Indah Raya sudah resmi dilaporkan di Reskrimum ya, di Reskrimum Kalimantan Barat ya, Polda Kalimantan Barat. Kita akan coba lihat saja teman-teman ya. Ini dia, Bride Suryanus Alorente adalah seorang jemaat Gereja Kristen Toraja, Samping Kodam 7 Tanjung Pura, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan Mieske Anggraini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dari pemilihan Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Mempawah. Oke, ya. Dikatakan di sini teman-teman bahwa Mieske Anggraini menyumbangkan gotong royong untuk penunjang jembatan lahan jalan menuju Gereja Kristen Toraja di mana dihancurkan oknum preman. Jadi jelasnya bahwa anggota DPRD Mieske Anggraini ini menyumbangkan gotong royong untuk membangun yang namanya jembatan untuk sampai ya ke Gereja Kristen Toraja dan akhirnya dihancurkan oleh oknum preman. Oke ya. Lalu dikatakan di sini, PT Bumi Indah Raya dilaporkan atas pengerusakan jembatan dan penutupan akses lahan jalan negara menuju Gereja Kristen Toraja pada hari Jumat 17 Februari 2023. Ya, selanjutnya dikatakan kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Majelis Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat mendampingi Bride Suryanus Alorante terdiri dari Yohanes Nenes Sarjana Hukum, Suarmin Sarjana Hukum dan Master Hukum, Ferdinandus Heri Sarjana Hukum dan Magister Hukum, dan juga Alfonsus Girsang Sarjana Hukum. Ya, Lembaga Bantuan Hukum Majelis Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat sekaligus pula melaporkan ancaman dan pelecehan dilakukan oknum preman. Wow, ini bukan main-main teman-temannya. Jadi ada beberapa tadi kita lihat kuasa hukum atau pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Majelis Adat Dayak yang memang mendampingi saudara kita atau Pak Brider Suryanus Alorante ya. Oke, lalu dikatakan oknum preman yang membela kepentingan PT Bumi Indah Raya saat jemaat Gereja Kristen Toraja demonstrasi pada hari Sabtu 25 Februari 2023 nantang tidak takut orang Dayak. Wow, ini dia teman-teman ya. Jadi ada oknum preman yang sepertinya membela kepentingan PT Bumi Indah Raya ini. Dan ketika jemaat Kristen Gereja Kristen Toraja ini melakukan demonstrasi atau menyampaikan keluhan mereka, justru mereka ditantang atau malah dihalangi atau dihadang oleh oknum preman dan sampai dia juga mengklaim bahwa dia tidak takut dengan orang Dayak. Wow, ini keras sekali teman-teman ya.
Kita akan coba bacakan saja ya sampai selesai. Bride Sulianus Alorante mengatakan sudah menyerahkan dokumen bukti pengerusakan dan ancaman sejumlah oknum saat menghadang demonstrasi jemaat Gereja Kristen Toraja pada hari Sabtu 25 Februari 2023. Ya. Lalu dikatakan oleh Bride Sulianus Alorante, lahan jalan negara menuju Gereja Kristen Toraja samping Kodam 7 Tanjung Pura dibangun oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016. Nah, ini gawat sekali teman-teman ya. Coba bayangkan, jalan negara ya, ini jalan negara dan dilakukan pengerusakan oleh oknum preman. Wow, jelas-jelas ini pelanggaran yang benar-benar berat ini teman-temannya. Kita akan coba lihat saja ya. Ya, ini dia pembangunan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat 2016 atas usulan tertulis Kodam 7 Tanjung Pura tahun 2015 ya. Jadi ini bukan main-main ya, yang membangunnya itu dari uang negara teman-teman ya. Ini dia pertimbangan pengusulan dari Kodam 7 Tanjung Pura di samping permudah akses masyarakat, mempermudahkan para prajurit masuk kerja. Ya, jelas. Jadi artinya ya ini memang untuk kepentingan umum ya, bukan untuk kepentingan pribadi teman-teman. Ini yang harus kita ketahui bersama dan juga diketahui oleh orang-orang yang mungkin melakukan, maksud saya yang memang melakukan pengerusakan jembatan itu ya. Kita akan coba lihat saja di sini ya sampai selesai. Nah, ini dia. Lalu kemudian ya pada tahun 2016 saat pembangunan berlangsung memang ada protes dari PT Bumi Indah Raya. Tapi saat diminta bukti tidak dilakukan sampai pembangunan selesai. Ya, Jumat 17 Februari 2023 dari berbagai kemelut terjadi lagi pembongkaran dilakukan PT Bumi Indah Raya ya. Kita akan coba lihat. Sabtu 25 Februari 2023 jemaat Gereja Kristen Toraja menggelar ya. Sebentar saya perkecil, ini dia. Oke, ya, menggelar demonstrasi tapi dihadang sejumlah preman dengan mengklaim tidak takut dengan massa Dayak. Jadi kita lihat di sini bahwa dengan dirusaknya yang namanya jembatan di jalan negara ini teman-teman ya, membuat juga saudara-saudara kita Kristen mengalami kesulitan untuk bisa melewati itu jalan untuk mereka datang ke gereja mereka. Ya, itu sehingga mereka melakukan demonstrasi, tetapi mereka malah dihadang oleh oknum preman dan malah mengklaim ya, mengatakan bahwa mereka tidak takut dengan massa Dayak. Nah, ini dia teman-temannya. Jadi ini sebuah ancaman saya lihat teman-teman. Ya. Kita akan coba lihat. Ini dari awal ada unsur suku, agama, ras, dan antar golongan. Tapi bukan jemaat Gereja Kristen Toraja sebagai pemicunya. Tapi oknum preman itu. Ujar Bride Sulianus Alorante. Kita akan coba lihat saja ya. Nah, ini dia. Dikatakan di sini bahwa bukti rekaman mengancam orang Dayak sudah kami serahkan ke penyidik Direktorat Reserse dan Umum Polisi Daerah Kalimantan Barat ya, itu disampaikan oleh Bride Sulianus Alorante. Nah, kita akan coba lihat dulu teman-temannya. Jadi di sini jelas bahwa jalan negara sudah dibangun oleh pemerintah ya, dan tentunya itu adalah dari APBN ya, anggaran pembelanjaan negara teman-temannya, bukan main-main ya. Tapi kemudian dilakukan pengerusakan ya. Dilakukan pengerusakan dan itu juga jalan ini ya adalah menuju gereja Kristen Toraja, sehingga saudara-saudara kita Kristen Toraja ini juga merasa mereka dirugikan dengan pengerusakan tersebut teman-teman. Dan yang menjadi terlapor itu adalah PT Bumi Indah Raya. Dan ini bantahannya, kita akan coba lihat saja. PT Bumi Indah Raya Rabu 1 Maret 2023 melayangkan surat klarifikasi dan bantahan tertulis dan dimuat di diotv.com Sabtu 4 Maret 2023. Tim kuasa hukum PT Bumi Indah Raya bantah tuduhan intoleransi, bantah tuduhan Raja Mafia Tanah, dan bantah sebagai pemicu polemik Gereja Kristen Toraja. Ya, dikatakan PT Bumi Indah Raya bantah pertemuan di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak 15 Februari 2023 ya,
Dan ini juga di mana disebutkan kantor pertahanan Kabupaten Kuburaya tolak melaksanakan putusan kasasi Mahkamah Agung 1 Maret 2022. Nah, ini dia, kita akan coba lihat ini gambar teman-teman ya. Nah, ini dia. Nah, inilah terjadi pengerusakan teman-teman ya. Ini dia terjadi pengerusakan di sini ya, jelas ya. Nah, oke, kita akan baca lagi ya sampai selesai. Ya, ini dia. PT Bumi Indah Raya secara tegas pula membantah tengah hadapi proses hukum di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan Polda Kalimantan Barat. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat lagi ya. Oke, sebentar. Ya, kita akan coba lihat di sini. Ini terakhir ya. Ini halaman terakhir. Nah, ini dia. PT Bumi Indah Raya bersikukuh atas hak berupa sertifikat hak pakai menggugat kepemilikan tanah atas nama Lili Santi Hasan di depan Kodam 7 Tanjung Pura legal. Ya, oke lah. Jadi ini dulu yang kita lihat di sini teman-temannya. Yang penting terjadi sebuah peristiwa di mana saudara-saudara kita Kristen yang ada di Kalimantan ini juga mengalami kesulitan karena di sana terjadi yang namanya pengerusakan jalan ya, jalan negara, di mana jalan itu juga adalah jalan untuk bisa sampai ke gereja saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Barat, yaitu di gereja Kristen Toraja ya. Nah, itu sebabnya teman-teman. Jadi saya lihat di sini bahwa kita tidak boleh merasa lebih hebat ya. Kita jangan merasa lebih berkuasa. Ya, yang penting yang namanya kebutuhan untuk masyarakat umum itu, mari ya kita harus memberikanlah peluang. Ya, karena itu bukan untuk kepentingan pribadi. Maka saya pikir hal-hal yang seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi, apalagi dilakukan oleh sebuah perusahaan. Oke teman-temannya, kita berdoa saja untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Kiranya mereka diberikan keteguhan iman oleh Tuhan kita Yesus Kristus lewat kuasa Roh-Nya yang kudus, sehingga tetap mereka ya dalam iman dan percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekian saja untuk sore hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.